Di sistem operasi Linux itu ada yang namanya manajemen grup ya, atau grup manajemen. Jadi kita bisa ngebuat satu user atau banyak user ya. Misalkan kita buat 10 user untuk dimasukkan ke satu grup. Dan dari satu grup itu kita bisa setting nih privilege atau hak akses terhadap sistem di dalam Linux itu sendiri. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat ya, eh kita coba clear dulu biar bersih. Kita pakai sudo dulu, sudo nano, kok sudo nano ya? Sudo nano etc gitu ya, sudoers. Nah, di sini kan kita bisa mendefinisikan grup gitu ya. Jadi grup itu bisa kita beri akses gitu ya. Misalkan kayak ini bisa melakukan semua hak akses gitu ya terhadap perintah-perintah ya, semua komen ya. Misalkan dia bisa melihat log, dia bisa melihat apa, karena kan di video sebelumnya dulu gitu ya, kita nggak bisa melihat log di syslog karena memang kita nggak punya hak akses untuk melihat log syslog. Jadi di grup ini gitu ya, kita bisa ngebikin 5 user, 10 user, 50 user untuk dimasukkan ke grup tertentu. Jadi kita sekarang coba untuk membuat grup dengan custom ID tertentu ya, karena sebelumnya kita ketika ngebuat grup itu kan otomatis dibuatkan ketika kita ngebuat sebuah user. Nah, kita coba sekarang membuat grup baru dengan custom ID. Kita exit dulu ya, Ctrl X. Di sini kita coba membuat sebuah grup dengan ID 1111 atau 1111 dengan nama grup tes ya. Kita coba grup tes, oke. Okay. Kita coba ngelihat apakah grup tersebut sudah dibuat atau belum. Kita ke etc, kemudian grup. Ya. Kita bisa lihat di bawah. Ini ya, grup tes. Ya, dia memiliki grup ID 1111. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk ngebuat grup dengan custom ID. Nah, yang selanjutnya kita coba nih untuk ngubah grup yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ya, contohnya di sini ada ngetes ya. Di sini ada ngetes dengan user ngetes ya, kalau nggak salah tadi. Eh, kita ubah ke yang kita buat barusan gitu ya. Jadi kita ubah user ngetes ini ke grup tes. Itu perintahnya adalah sudo min n. Oops, sorry. Dia pakai group mode ya. Karena kita mau modifikasi. Kalau sebelumnya kita pakai group add untuk menambahkan, di sini kita pakai group mode untuk modifikasi. Oke, kita enter. Oh, sorry, ini kebalik ya. Group test maksudnya, terus di sini ngetes. Oke, enter. Oh, dia nggak bisa ya, sorry, dia nggak bisa kalau misalkan usernya udah ada. Jadi di sini tuh dia digunakan untuk ngebuat grup yang dari grup lama, intinya kayak ngemodifikasi nama dari grup yang lama ke grup yang baru. Jadi kalau misalkan di sini ada grup yang sudah ada gitu ya, nah dia nggak bisa. Misalkan di sini nih kita mau ngubah ngetes ke grup tes gitu ya, nah itu kan udah ada nih, kan nggak bisa. Nah yang bisa itu adalah kita coba ubah ya, uh, grup tes jadi nama baru ke grup nama lama, misalkan uh, grup tes gitu ya. Terus di sini ada namanya grup tes. Enter. Oke, selesai. Kita coba lihat di sini ya. Dia berubah ya, underscore yang awalnya tadi hyphen ya.
dia pakai hyphen atau strip ya, dia sekarang pakai underscore dengan grup AD yang sama. Jadi gitu ya teman-teman untuk ngemodifikasi nama dari grup. Yang selanjutnya kita akan ngehapus grup nih gitu ya, karena kan kadang kita nggak butuh grup lagi untuk memasukkan ya gitu ya, untuk digunakan di Linux. Kita bisa pakai grup del. Kita pakai sudo kita mau Linux tolong hapus grup dengan perintah grup del dengan nama grup test. Enter. Kita lihat ya. Sekarang grup test tidak ada. Jadi dengan grup ini kita bisa menghapus. Nah, ini force ini dia ini ya memaksa ya. Min-F. Min-F itu artinya dia memaksa untuk menghapus. Jadi kalau misalkan kita coba buat lagi grup add, misalkan grup test gitu ya. Enter. Kemudian kita mau coba hapus pakai min-F. Itu juga bisa. Sorry, namanya salah. Enter ya. Jadi sekarang dia bisa kehapus. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang grup test sudah tidak ada. Nah, untuk melihat informasi grup, itu kita bisa pakai etc group ya, seperti yang kita sudah gunakan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan etc group. Jadi nano etc group nanti dia akan kita dilihatkan informasi-informasi terkait dengan grup. Misalkan nama grupnya apa, ID-nya berapa, ya, terus usernya yang terhubung di sini berapa. Jadi nanti user-user yang terhubung gitu ya. User yang terhubung ke grup itu bakal muncul di sini ya, setelah titik 2 ini. Jadi pakai koma, nanti usernya banyak yang terhubung ke grup tes ini. Kita coba ya, misalkan pada dasarnya nanti kita setelah ini akan coba juga pada dasarnya. Kita coba aja nggak apa-apa. Sudo -g usermod -g ini grup ya, misalkan kita masukkan ke tes, terus tadi awan. Nah, kalau misalkan kita lihat sekarang gitu ya, dia harusnya pakai huruf gede ya kalau nggak salah. Nah ya, jadi dengan ini ya kita bisa memasukkan user awan. Jadi arti dari perintah tadi itu adalah kita memodifikasi user awan yang kita buat sebelumnya untuk masuk ke tes. Jadi main g tes ini adalah dia memasukkan ibaratnya kayak dia memaksa ya, yang awalnya awan ini ada di grup awan pada dasarnya, dia ubah ke tes. Nah, kalau misalkan untuk menambahkan tanpa menghapus itu pakai -a ya. Jadi -a gitu ya. Terus kita tambahkan di sini awan gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di awan gitu ya. Jadi dia harusnya masuk ke awan. Dia tanpa menghapus di tes. Tapi kalau misalkan kita pakai -g doang gitu ya, misalkan di sini pakai -g gitu ya, enter. Nah, sekarang yang dites lepas ya, karena memang dengan -a itu fungsinya adalah dia nggak ngelepas keanggotaan di grup tes. Oke, teman-teman, yang selanjutnya kita akan belajar modifikasi existing user di video selanjutnya.